Ada beberapa ustadz yang menjadi kebakaran jenggot sehubungan dengan peristiwa dari seorang Ustadz Yudi Mulyana, di mana dia bertobat dan kembali menjadi pengikut Tuhan Yesus. Dan hal ini menimbulkan reaksi yang berlebihan dari beberapa ustadz yang kebakaran jenggot tersebut. Dan saya akan memberikan tanggapan satu demi satu dari setiap cuplikan video yang akan kita lihat. Saya ingin menanggapi kasus yang sangat menghebohkan dan viral, ya, di mana murtadnya seorang ustadz mantan pendeta, yaitu saudara Yudi Mulyana. Saya mengenal Yudi Mulyana ini, dia betul seorang mualaf, mantan pendeta. Yudi Mulyana ini dulunya dia betul seorang pendeta yang ditugaskan di Cirebon dan berkantor di kantor Departemen Agama Cirebon. Kemudian beliau tinggalkan Kristen dan kependetaannya, bersyahadat masuk Islam lebih kurang 11 tahun yang lalu. Salah satu yang memberikan tanggapan yang berlebihan adalah dari Ustadz Moko Ginta. Dia mengatakan bahwa peristiwa dari Bapak Yudi Mulyana adalah sesuatu yang menghebohkan dan sangat viral di mana-mana. Sebetulnya kalau menurut saya, Ustadz Moko Ginta ini sangat provokatif. Karena peristiwa ini sebetulnya tidak akan menjadi heboh kayak begitu kalau tidak di blow up secara berlebihan. Sebab kalau kita perhatikan dari awal historis Bapak Yudi Mulyana, dia adalah seorang mantan pendeta. Dan kemudian dia meninggalkan kekristenan, masuk menjadi agama Islam. Dia di Kristen sudah cukup lama, bahkan mungkin dari kecil dia sudah menjadi Kristen. Bahkan dia menjadi pendeta dan dia juga sarjana teologi. Ini artinya orang yang sudah sangat dalam terikat di dalam kekristenan. Waktu dia pindah masuk ke agama Islam, kami umat Kristen tidak pernah heboh. Kami umat Kristen biasa-biasa saja. Kami tidak kebakaran jenggot kok. Dia mau pindah masuk Islam, mau masuk Hindu ke, mau jadi ateis ke, mau nyembah patung ke, mau nyembah pohon ke, itu bagi kami biasa aja kok. Karena itu tidak penting. Dan kami tidak merasa dikalahkan karena dia telah meninggalkan kekristenan. Saya heran kok, dia begitu masuk Islam hanya 11 tahun juga, tidak terlalu lama. Dia lebih lama di dalam Kristen. Dia kembali menjadi Kristen, kok ini dihebohkan secara berlebihan. Dan beberapa ustadz sepertinya kayaknya kebakaran jenggot dan merasa terkalahkan dengan kekristenan. Sudahlah, berhentilah dengan cara-cara yang rendahan seperti ini. Belajarlah untuk kita bersikap realistis. Kalau orang mau pindah, itu hak asasi dia. Itu pilihan dia. Kenapa kita harus intervensi? Kami juga tidak merasa terhina. Terus kemudian waktu dia pindah masuk Islam, terus kami cari-cari si Yudi Mulyana, terus kemudian kami berikan ancaman, karena kamu sudah meninggalkan kependetaan, kamu bikin malu Kristen. Kami tidak seperti itu kok. Kami tidak mengancam, kamu menghina Kristen. Kamu ini kan pendeta. Kenapa kamu bisa pindah masuk agama? Biasa aja kok. Itu biasa aja bro. Nggak usah ditanggapi terlalu berlebihan. Itu adalah sesuatu pilihan hidup manusia. Itu hak asasi, dijamin oleh undang-undang. Ya, jadi saya juga sarankan kepada Om Insan dan teman-teman, sudahlah, bersikap realistislah, tenang sedikitlah. Pikirkanlah tugas-tugas pekerjaan yang lain yang kita bisa selesaikan daripada hanya mengurus seorang pindah agama. Mungkin kalau saya bicara begini, nanti tanggapannya kami tidak juga menganggap itu satu hal yang penting buat kami. Ya memang betul dari perkataan seperti itu. Tapi reaksi yang kalian timbulkan, sampai pakai langsung live streaming lagi seperti dari Om Insan memberikan keterangan-keterangan. Nah, kita lihat lagi cuplikan berikutnya supaya saya bisa memberikan tanggapan atas apa yang disampaikan dari Ustadz Moko Ginta. Adapun motivasi beliau masuk Islam itu kelihatannya tidak jelas. Sepertinya ada sesuatu atau punya masalah ya beliau ini dengan pihak gereja. Dalam cuplikan yang disampaikan oleh Ustadz Moko Ginta, dia mengatakan bahwa perpindahan
Pak Yudi Mulyana masuk Islam itu kelihatannya tidak jelas. Sepertinya ada masalah dengan gereja. Sekarang setelah Bapak Yudi Mulyana meninggalkan Islam, baru perkataan seperti ini muncul. Ini kan perkataan-perkataan yang sebetulnya menunjukkan bahwa Om Insan ini orang yang tidak jelas sama sekali. Kalau memang kalian tahu bahwa Bapak Yudi Mulyana ini adalah seorang yang tidak jelas, kenapa kalian terima dia masuk Islam? Kenapa kalian tidak cegat dari awal kalau memang kalian sudah tahu dia tidak jelas dan dia punya masalah dengan gereja? Ini kan berarti kan kalian hanya memanfaatkan situasi saja. Ingin supaya terlihat bahwa agama yang kalian anut itu kayaknya jauh lebih di atas kelasnya daripada agama yang lain. Sehingga orang begitu pindah, kalian langsung terima dan merasa dengan senang hati. Sekarang begitu dia balik meninggalkan Islam, baru kejelekan-kejelekan yang kalian ceritakan. Ini kan tidak fair ini, Ustadz Moko Ginta. Ya, cobalah berpikiran yang lebih tenang, supaya kita di dalam memberikan keterangan, tidak usah berlebihan kayak begitu. Belajarlah, kami Kristen juga seperti itu. Kami tidak pernah mempermasalahkan seperti Kainama, Bangun Samudra, terus Iren Handono, Nababan, mau pindah, mau masuk, mau jadi ateis, kayak mau menyembah batu, kayak bagi kami itu tidak ada masalah kok. Cuman yang kami suka klarifikasi, kalau mereka memutarbalikan ayat Injil. Itu yang kami perlu luruskan. Untuk penjelasan selanjutnya, baik kita lihat kembali cuplikan berikutnya. Nah, sangat jarang ada pendeta masuk Islam, ya otomatis dong banyak simpati kepadanya. Nah, kami yang mualaf mantan Kristen juga ikut bangga dengan kehadiran beliau ini. Nah, untuk itu kami sering mengajak beliau berdakwah bareng kami. Di antaranya yang paling sering mengajak dia dakwah waktu itu ya Bu Iren Handono. Dia juga sering saya ajak dakwah bareng ke beberapa kota dan daerah di Indonesia. Nah, karena jarang ada mantan pendeta masuk Islam, ya otomatis kami sengaja kenalkan atau promosikan dia di mana-mana demi untuk syiarnya Islam ini. Dalam cuplikan video dari Ustadz Moko Ginta, dia mengatakan karena jarang ada pendeta yang masuk Islam, maka kami sangat bangga dan kami promosikan dia di mana-mana di dalam siar ataupun ceramah yang dilakukan oleh Bapak Yudi Mulyana. Dan ini sesuatu yang saya bilang sangat-sangat motivasi atau tujuan-tujuan yang sangat rendah, murahan. Kenapa? Karena dia mengikuti Islam, maka kalian memberikan kebaikan untuk memberikan promosi. Kalau dia meninggalkan Islam, maka ini waktunya untuk kalian jatuhkan dan hancurkan dia habis-habisan. Apakah dasar kebaikan yang kita berikan hanya karena seseorang mengikuti sesuatu agama? Seharusnya tidak seperti itulah. Kalau kita mau memberikan nilai kebaikan, itu tidak perlu didasari dengan adanya motivasi-motivasi keagamaan. Itu harus didasari dengan motivasi yang tulus. Seperti Tuhan melakukan memberikan kebaikan kepada manusia. Bukankah di dalam Islam selalu menekankan keikhlasan? Di mana yang namanya keikhlasan yang sering disuarakan oleh para ustadz, yang sering diajarkan? Apa itu hanya keluar dari mulut saja, tanpa ada praktek yang bisa dilihat secara nyata? Saya tidak tahu apakah ini hanya bersifat seperti itu. Tetapi kenyataannya kalau saya lihat dari peristiwa Bapak Yudi Mulyana terlihat jelas bahwa yang namanya keikhlasan yang selalu disuarakan oleh para ustadz ini tidak berlaku. Ini tidak ada realisasinya. Karena segala sesuatu itu hanya kalau kalian bisa nurut kami, bisa menyenangkan hati kami, bisa memuaskan kami. Baru kami bisa membantu itu, kami akan bantu terus. Dan ini sesuatu yang saya pikir jadi pembelajaran juga lah buat Om Insan dan teman-teman. Dan saya masih memberikan tanggapan di dalam cuplikan yang berikutnya. Kita lihat dulu cuplikannya. Nah, karena saat itu dia berstatus duda, maka saya kenalkan dia dengan seorang janda
Anda ini kebetulan kenalan baik saya yang secara ekonomi ya cukup mapan. Ternyata niatnya bukan untuk dinikahi, ya, tapi dipelorotin harta janda tersebut puluhan juta rupiah. Kemudian dia menghilang, tidak bisa dihubungi. Begitu juga terhadap saya, entah berapa juta ya, hutang dia ngambil barang-barang saya tanpa dibayar sampai saat ini, bahkan tidak pernah bisa dihubungi. Nah, ini baru sebagian kecil contoh yang terjadi terhadap saya pribadi dan teman saya seorang janda. Dengar-dengar dia itu punya banyak kasus di tempat lain. Dalam keterangan dari Ustadz Moko Ginta, dia mengatakan memperkenalkan Bapak Yudi Mulyana kepada seorang janda yang cukup mapan dengan tujuan supaya janda ini bisa dikawini. Tapi ternyata perlakuan dari Bapak Yudi Mulyana itu tidak benar. Hanya memelorotin uang beberapa juta dari janda tersebut. Saya ingin mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Moko Ginta ini sepertinya mengarah kepada fitnah. Karena didasari dengan kejengkelan atau kemarahan daripada perpindahan agama dari Islam masuk kembali ke Kristen. Kenapa? Karena dari keterangan di awal sudah jelas Ustadz Moko Ginta kenal sama Bapak Yudi Mulyana ini sejak dari 2008 atau 2009. Ini perkenalan yang sudah cukup lama, 11 tahun. Bahkan sering diajak ceramah bersama-sama. Sering juga diajak untuk ikut berdebat mewakili Islam terhadap Kristen. Saya yakin sekali bahwa Ustadz Moko Ginta ini sudah tahu betul karakter daripada Bapak Yudi Mulyana. Tidak mungkin mau diajak kemana-mana kalau dia tidak tahu karakter orang ini. Tidak mungkin Moko Ginta berani kenalkan kepada seorang perempuan janda kalau dia tidak kenal betul tentang Yudi Mulyana. Ini kan kronologisnya pasti seperti itu. Oke lah, mungkin si Moko Ginta bisa berkelit. Saya memang jelas-jelas tidak tahu betul tentang sifat daripada Bapak Yudi Mulyana. Oke, kalau memang dasar alasannya seperti itu, saya ingin usulkan sama Om Insan. Supaya belajar lebih pintar sedikit Om Insan, supaya tidak mudah kena tipu-tipu dari manusia. Ya, kalau Anda dari manusia saja bisa kena tipu, bagaimana dengan yang lain yang urusannya lebih tinggi, yang urusannya tentang ketuhanan? Ya, jadi cerdas sedikit Om Insan. Kalau Anda di dalam berhubungan cuman hanya karena modal dasar ini sama-sama satu kepercayaan, terus kemudian Anda menuangkan semua kebaikan kepada orang tersebut, maka saya pikir Anda orang yang kurang cerdas Om Insan. Belajarlah kecerdasan. Ya, belajarlah sesuatu yang lebih teliti, yang lebih pintar, supaya di dalam bertindak jangan sampai terjadi begini. Belakangan baru Anda katakan sepertinya Anda kena tipu. Di situ juga Anda mengatakan, Moko Ginta mengatakan bahwa uangnya Moko Ginta juga raih berapa juta. Saya tidak tahu ini keterangan yang benar apa fitnah, tapi kalau ini keterangan yang benar, saya sarankan sekali lagi, Moko Ginta harus menjadi orang yang lebih cerdas, belajar yang lebih pintar, supaya tidak mudah ditipu dengan orang-orang yang seperti yang Anda sebutkan. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan buat Ustadz Moko Ginta dan kawan-kawan, supaya berhati-hatilah di dalam menyampaikan sesuatu atau bersikap, karena semuanya itu akan terbaca. Orang yang melihat dan mendengar ini bukan orang bodoh. Semua bisa kelihatan lah dari ungkapan-ungkapan kalian. Kalau memang Bapak Yudi Mulyana punya masalah pidana selama ini, kenapa kalian tidak proses? Kenapa nanti sekarang ini sudah terdengar bahwa Bapak Yudi Mulyana sudah dibaptis, sudah masuk Kristen, baru kalian munculkan suara seperti ini? Ada apa dengan suara ini, Ustadz Moko Ginta dan teman-teman? Apa hanya karena kalian terbawa dengan emosi? Apa karena kalian sudah kebakaran jenggot? Padahal saya lihat jenggotnya juga tidak terbakar kok, masih utuh-utuh aja. Ini sudah terlihat jelas sekali karena Ustadz Moko Ginta dan kawan-kawan sakit hati. Merasa sepertinya kayaknya terkalahkan. Ini bukan soal menang kalah. Ini masalah pilihan hidup seseorang. Itu harus dipisahkan.
Dan juga saya ingin mengingatkan bahwa kalian suka sekali menyuarakan yang namanya keikhlasan. Kalau kalian selama ini sudah memberikan bantuan, kenapa lagi kalian harus ungkit-ungkit terhadap Bapak Yudi Mulyana? Berarti kalian tidak ikhlas. Pemberian-pemberian, bantuan-bantuan yang selama ini kalian berikan, itu didasari apa? Itu berarti didasari hanya karena dengan tujuan supaya memuaskan kalian punya keinginan. Mungkin ini yang saya bisa berikan tanggapan, kiranya mencerahi bagi kita semua. Salam kemenangan.